Hai guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti ibadah secara onsite minggu depan, kalian dapat melakukan seat booking melalui NDC Apps. Dan bagi kalian yang ingin mengikuti ibadah secara online, kalian dapat mengakses melalui YouTube NDC Youth. NDC Youth Central Park dilakukan setiap hari Sabtu jam 4 sore di RPL Tower lantai 8. Dan NDC Youth Living World dilakukan setiap hari Minggu jam 11 siang. Persembahan juga dapat dilakukan dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar atau yang ada di kursi depan kalian. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, ShopeePay, Mobile Banking, GoPay, dan lain-lain. NDC Youth juga sedang membuka pelayanan untuk videographer dan juga editor news. Bagi teman-teman yang merasa hatinya terpanggil, kalian bisa melihat informasi berikut ini. Sekian Youth News minggu ini, stay safe and God bless you. Shalom NDC Youth, gimana kabarnya hari ini? Aku percaya kita semua dalam keadaan yang baik, amin. Dan aku juga percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dimanapun kita berada. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih setiamu dalam kehidupan kami Bapa. Saat ini kami mau siapkan hati kami dengan sungguh-sungguh. Kami mau memuji dan menyembah Engkau, sebab Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, bertahtalah di atas setiap pujian penyembahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah-Mu. Haleluya, amin. So good with
of God. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini kami kembali boleh beribadah kepada Tuhan. Engkau sudah hadir tengah-tengah kami Tuhan lewat pujian penyembahan, dan sebentar kami mau belajar firman Tuhan. Biarkan Engkau yang berbicara buat setiap kami hari ini. Kami percaya lewat firman-Mu kami semua akan diberkati. Kami siap belajar ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semua, welcome back to NDC Youth Online Service. Seperti biasa, saya selalu happy teman-teman punya kesempatan sharing kepada kalian semua. Dan buat teman-teman mungkin yang baru join ibadah hari ini, saya mau kasih tahu bahwa di bulan ini kita punya tema yang luar biasa, Growing Big People. Kita udah belajar gimana ngeluarin yang terbaik dari versi kita. Kita belajar tentang karakteristik. Kita belajar how to start ya, by cracking the seed. Kita mulai say yes dan jalanin prosesnya. Dan hari ini teman-teman, saya mau share satu hal yang gak kalah pentingnya. Dan ketika kita melakukan ini semua, kita akan naik level dalam kerohanian kita masing-masing. Nah hari ini teman-teman, saya mau share tentang mentorship. Apa sih mentorship teman-teman? Mentorship adalah gabungan dari kata mentoring dan relationship ya. Dari seorang penulis buku nih ya, yang bernama Paul Stanley dan Robert Clinton, dia kasih definisi sebagai berikut. Ya, mentoring is a relational experience in which one person empowers another by sharing God-given resources. Mentoring adalah sebuah pengalaman hubungan di mana seseorang memberdayakan orang lain melalui berbagai sumber-sumber atau karunia-karunia yang diberikan oleh Allah. Jadi mentorship ini adalah kegiatan pendampingan lewat hubungan nih teman-teman ya. Jadi bukan cuma sekedar ada pendampingan aja, tapi ada hubungan di dalamnya. Nah supaya orang-orang yang didampingi, dimentor, mereka bisa punya pengertian yang benar tentang Alkitab ya. Dan kita bisa ngelihat contohnya dalam Alkitab ada contoh-contoh proses mentoring nih. Ya contohnya Musa dengan Yosua, lalu Nabi Eli dengan Samuel, dan Nabi Elia dengan Elisa. Nah kita juga mau ngelihat teman-teman bagaimana Tuhan Yesus bangkitin orang-orang besar dan membentuk mereka bukan secara massal, tapi melalui mentoring pribadi nih, secara mendalam, berakar, dan hubungan yang kuat. Saya bacakan ayatnya buat teman-teman semua di dalam Markus 3 ayat 13 sampai ke 15. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, spesial ya teman-teman. Dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Sekali lagi kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan melakukan mentorship nih, ada hubungan dan dia milih orang-orang khusus, nggak kepada semua orang banyak. Nah kita mau belajar hari ini ya, dalam melakukan mentorship ini ada 3 hal utama yang Tuhan lakukan. Ya apa aja teman-teman? Kita belajar. Yang pertama adalah teaching. Jadi dalam melakukan mentorship, yang Yesus lakukan yang pertama kali adalah teaching atau mengajar. Nah, kita udah tahu ya yang namanya mengajar. Di dalam Alkitab kita bisa melihat bagaimana Yesus banyak mengajar murid-muridnya, kasih pengajaran kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya punya perspektif yang sama, punya pandangan yang sama, punya nilai-nilai yang sama tentang kerajaan sorga. Dan kita dapat melihat ada satu contoh ketika Tuhan ngajarin murid-muridnya untuk memberitakan Injil nih. Di dalam Lukas 10 ayat 5 sampai yang ke-9. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Kita bisa ngelihat teman-teman, ya Tuhan Yesus ngajarin tuh detail waktu murid-muridnya mau nginjil ini. Masuk ke rumah, kasih salam, kalau dikasih makan, makan, dan sebagainya. Nah, tapi ada hal penting lain nih teman-teman yang kita mesti pahami. Bahwa Tuhan Yesus tuh nggak sekedar
ngajar. Tuhan Yesus tuh nggak sekedar kasih pengajaran, tetapi dia punya tujuan yang jelas di dalam pengajarannya. Supaya setiap orang yang mendengarkan pengajarannya boleh berubah, boleh mengenal kebenaran, boleh bertobat, dan boleh menerima anugerah keselamatan. Dan ini satu hal yang sangat jelas nih teman-teman. Ya, di dalam Lukas 13 ayat 3 dikatakan gini, "Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Jadi tahap pertama mentorship yang Tuhan lakukan ini lewat pengajar, lewat teaching. Kadang-kadang saya berpikir ya teman-teman, kenapa sih Tuhan perlu ngajar ya? Kenapa nggak Tuhan lakukan sesuatu yang supranatural nih? Contohnya misalnya dia datang di awan-awan dengan kebesarannya, kemegahannya. Dia tinggal berkata kepada semua orang, "Akulah Tuhan, ikutin ajaran Tuhan." Atau bilang, "Turutilah orang ini, Yesus," dan sebagainya. Kenapa nggak lakukan itu ya? Kenapa harus ngajar? Dan saya belajar teman-teman ya, memang yang namanya keselamatan itu adalah anugerah pemberian Tuhan. Tetapi perlu ada tindakan dari manusia, tindakan iman untuk menerima keselamatan itu, untuk mau percaya. Makanya kenapa Tuhan Yesus perlu mengajar. Nah teman-teman, di dalam kita melakukan mentorship, hal yang pertama yang Tuhan lakukan, yang kita mau belajar, dia melakukan mengajar. Supaya ada tindakan iman, pengertian, kebenaran. Nah ini hal yang pertama yang kita belajar ya teman-teman. Maka di dalam pelayanannya Yesus, dia banyak sekali melakukan pengajaran. Dan kita tahu dari khotbahnya, perumpamaan-perumpamaannya, Yesus banyak memberikan pengajaran buat setiap orang supaya mengerti kehendak Tuhan. Oke, yang kedua, apa yang Tuhan lakukan di dalam proses mentorship kepada murid-muridnya? Yang kedua adalah coaching atau melatih. Nah teman-teman, kalau kita ngomong soal coaching nih, melatih, biasanya istilah ini kita lebih banyak dengar tuh dalam dunia olahraga. Ya, di dalam dunia bisnis juga ada ya, ada orang yang melatih sampai berhasil, strateginya dan sebagainya. Tetapi lebih banyak kita dengar di dalam dunia olahraga nih, tentang pelatih, tentang coaching, tentang melatih. Ya, ada orang-orang yang berhasil, petinju ya, Mike Tyson, pemain bola, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan sebagainya. Petenis, Serena Williams, Roger Federer, terus Michael Jordan, mereka semua punya pelatih, ya. Dan kadang-kadang saya berpikir ya teman-teman, contohnya nih ya, seorang petinju Mike Tyson, dia udah menang 10 kali, 20 kali, 30 kali, mestinya kan pattern latihannya sama, polanya sama. Mungkin gak sih dia bilang, udah gue gak butuh lo, gue gak butuh pelatih lagi, gue udah tahu kok, gue udah bisa menang. Tapi orang-orang terbaik ini di dalam bidangnya, mereka tetap butuh yang namanya pelatih. Bahkan di dalam keberhasilan mereka, gak sedikit di antara mereka, mereka ngomong bahwa pelatihnya berjasa besar dalam kehidupan mereka. Nah teman-teman, kalau kita ngelihat ya, proses ngelatih ini lebih banyak ngomong tentang praktek nih teman-teman. Nggak cuma tentang mengajar aja. Nggak mungkin pelatih sepak bola bilang, maju, tendang kiri, tendang kanan. Bingung, mesti dikasih tahu, dilakukan bersama-sama. Ini jadi ngomong soal tentang praktek. Dan seorang pelatih adalah pribadi yang selalu ada bersama dengan orang yang dia latih. Dalam persiapan, dalam latihan, dalam dibekali, bahkan saat kekalahan pun pelatihnya ada di situ. Nah Tuhan Yesus teman-teman, dia nggak hanya ngajar, tapi dia masuk ke level yang berikutnya nih. Dalam melakukan mentorship, Tuhan Yesus ngelakuin yang namanya coaching. Dia melatih murid-muridnya. Mungkin di dalam Alkitab kita nggak ketemu secara langsung nih bilang Tuhan Yesus melatih murid-muridnya. Tetapi kalau kita baca bagaimana Yesus nyembuhin orang sakit bersama-sama dengan muridnya, ngusir setan bersama-sama dengan muridnya, melakukan mujizat, kasih makan orang banyak bersama-sama dengan muridnya. Ini Tuhan Yesus sedang melatih murid-muridnya. Supaya, tujuannya supaya langsung praktek. Supaya murid-murid mengerti apa yang selama ini Tuhan inginkan di dalam pelayanan. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang kasih, yuk praktek. Melayani orang lain, yuk praktek, dan sebagainya. Jadi di dalam mentorship ini yang kedua, penting sekali untuk kita mengerti apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu coaching. Nah banyak orang teman-teman nggak ngelihat Yesus ini sebagai sosok pelatih. Mereka ngelihat Yesus sebagai mungkin pemimpin yang punya hati hamba, dia raja, Mesias. Kita nggak pernah, mungkin jarang yang ngelihat Yesus sebagai seorang pelatih. Tapi tahu nggak teman-teman, ya Tuhan Yesus adalah seorang pelatih bagi murid-muridnya. Saya bacakan ayatnya buat teman-teman semua dalam Lukas 10 ayat 18 sampai yang ke-19. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Tuhan mau kasih tahu bahwa iblis eksis guys, ya. Dan sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Lihat, di sini Tuhan bilang, aku memberikan kuasa kepada kamu untuk bisa nginjak ular.
nginjek kalajengking, dan kita dikasih kuasa untuk menahan kekuatan musuh, untuk defense. Kita dilatih sampai dibilang gak ada yang bisa bahayain kamu, gak ada yang bisa kalahin kamu. Dan Tuhan sedang melatih murid-muridnya. Nah, teman-teman, di hari-hari ini banyak metode ini dipakai ya. John Maxwell memberikan petunjuk, ada 3 langkah teknik mentoring yang mungkin kita udah sering dengar ya, yaitu I do, you watch. Saya melakukan, kamu melihat. Ya, di sini Tuhan Yesus juga lakukan itu. Dia menghardik angin ya, muridnya lihat. Nyembuhin orang buta, muridnya lihat. Bangkitin orang mati, muridnya ada di situ melihat. Lalu step yang kedua, we do together. Ya, kita melakukannya bersama-sama. Bagaimana kita ngelihat Yesus berjalan dengan Petrus di atas air, lalu menjala ikan bersama-sama, ngelihat mujizat bareng-bareng. Ya. Terus yang ketiga, you do, I watch. Kamu melakukannya dan saya melihat. Nah, ini satu petunjuk pelatihan yang Tuhan Yesus juga lakukan, sudah dilakukan. Nah, dan mungkin kita bisa berpikir nggak teman-teman, kalau kita punya uang, kita punya budget nih, uangnya ada nih ya. Mau nggak sih kita bisa hire seorang pelatih yang benar-benar bisa perhatiin kita, apapun lah yang kalian perluin. Mau karakter building, mau skill, mau melatih supaya hidup kita lebih luar biasa. Kalau kita bisa, mau nggak sih? Saya sih mau loh. Ada orang-orang yang benar-benar profesional di bidangnya, dan presentasi dia tuh sangat untuk berhasil tuh tinggi. Tentu kita mau ada orang yang bisa ngelatih kita. Dan saya mau kasih tahu teman-teman, Yesus adalah pelatih bagi setiap kita. Kadang-kadang kita nggak perlu bayar ya, gratis dalam tanda kutip, tapi kita seringkali menyepelekannya, kita seringkali menyia-nyiakannya. Teman-teman, kita juga perlu sadar di tengah-tengah kita, ada banyak pelatih-pelatih yang mungkin kita nggak sadar. Di sekolah kita, ada guru-guru kita, di kampus kita, di gereja ada pemimpin, dan kadang-kadang kita menyia-nyiakan. Dan hari ini kita mau belajar dari apa yang Yesus lakukan, dari mentorship ini. Hal yang kedua yang Tuhan lakukan yaitu coaching, melatih. Yang ketiga teman-teman, ketika Tuhan Yesus melakukan mentorship, hal yang ketiga yang dia lakukan adalah fathering atau membapai. Membapai ini merupakan tindakan mentorship yang levelnya lebih dalam nih teman-teman, karena mulai masuk ke dalam kehidupan seseorang yang dimentor, punya hubungan yang lebih kuat, lebih dekat. Ya, ini udah bicara tentang hati, lebih mengasihi, lebih ada kasih di situ, dan siap untuk kasih segalanya sama orang yang sedang dimentor. Seperti orang tua dengan anak, mau memberikan segalanya. Nah, ini udah masuk ke level yang berikutnya. Nah, saya punya cerita lucu ya, bahwa ini membapai ini punya dampak yang luar biasa nih. Saya punya teman-teman, dia jadi cara jalannya tuh agak mantul-mantul gitu lah ya, agak lucu sih ya. Dan satu kali saya punya kesempatan main ke rumahnya, dan saya ketemu sama papanya waktu itu, dan saya ngeliat, saya tiba-tiba ketawa aja. Kenapa? Karena papanya tuh jalannya mirip banget kayak dia ya, mantul-mantul gitu juga. Jadi ini ngomong soal pembapa nih, seperti kayak udah deket banget. Nah, mentorship dari membapa ini udah masuk ke level yang lebih dalam. Karena tinggal bareng ya, terus bersama-sama waktu demi waktu, sehingga mentorship ini mulai berjalan dengan sangat baik. Di dalam Tuhan Yesus juga nggak cuma ngajar nih teman-teman ya. Tuhan Yesus nggak ngajar, Tuhan Yesus nggak cuma ngelatih, tapi dia juga membapai ya, membapai murid-muridnya dengan hatinya, dengan kasihnya, dengan keteladannya yang luar biasa. Saya bacain ayatnya di dalam Yohanes 13 ayat 14 sampai 15. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah teman-teman, di ayat ini, waktu saya renungin, saya mulai membayangkan momen ini tuh sebenarnya satu momen di mana Tuhan tuh sedang mencurahkan hatinya, di mana dia basuh kaki murid-muridnya. Dia sedang menunjukkan bahwa dia begitu mengasihi murid-muridnya. Dia rela untuk melakukan segalanya, memberikan segalanya, supaya murid-muridnya berhasil melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ini satu momen yang luar biasa teman-teman. Tuhan Yesus sudah ngasih semuanya, hatinya, dan dia bilang, biarkan kamu juga boleh melakukan apa yang kuperbuat kepadamu. Nah, membapa ini bicara juga tentang kasih teman-teman, dalam memberi teladan. Kasih dalam hal apa? Kita bisa ngelihat ya, Tuhan Yesus gak banyak dia dikecewain sama murid-muridnya ya dalam proses mentorshipnya.
Petrus nyangkal dia, lalu waktu dia berdoa, murid-murid tinggalin dia. Waktu dia disalib, dia ngerasa ditinggalkan. Bahkan waktu dia bangkit, ada murid yang gak percaya. Dan ada banyak hal-hal yang mungkin gak mengenakan buat dia, yang mengecewakan. Tetapi yang dia lakukan dalam mentorship, dia membapai, artinya dia sabar, dia terus menerima murid-muridnya. Dia terus berusaha untuk memberikan yang terbaik, supaya murid-muridnya bisa berdampak, menjadi murid-murid yang sejati yang dia kehendaki. Nah teman-teman, sebelum saya tutup, saya mau share satu hal buat teman-teman. Apa sih tujuannya kita belajar apa yang Yesus lakukan dalam melakukan mentorship kepada murid-muridnya, teaching, coaching, fathering. Apa maksudnya untuk setiap kita semua? Tuhan mau kita juga melakukan hal yang sama, teman-teman. Tuhan mau kita jadi dampak dimanapun kita berada. Dan mungkin kita berkata, aduh aku gak bisa ngajar, apalagi melatih, apalagi ngomong membapai, jadi teladan. Aku aja masih gini, aku aja masih gitu. Dan saya mau kasih tahu teman-teman, amanat agung Tuhan jelas. Untuk semua orang, Tuhan kasih amanat agung tuh bukan cuma buat pemimpin. Tuhan kasih amanat agung tuh bukan cuma orang yang punya skill ngajar, skill ngelatih nggak, tapi untuk semua orang. Dan itu juga buat saya dan buat kalian. Dan kita bisa melakukan ini supaya kita bisa berdampak, kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Seorang perempuan berdosa bisa langsung jadi berkat. Seorang pemungut cukai ketika dia berubah, dia bisa langsung jadi berkat. Pertanyaannya buat kita saat ini, apakah kita mau melakukannya? Apakah kita mau growing big? Apakah kita mau jadi dampak? Apakah kita mau growing big people? Hari ini kita mau sama-sama mengambil komitmen untuk sama-sama kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kita bisa mengajar, melatih, dan membapai orang-orang di sekeliling kita. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami punya kesempatan, kami boleh melihat, kami boleh belajar apa yang Tuhan lakukan di dalam pelayanan mentorship Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya, di mana Engkau mengajar mereka, Engkau melatih mereka, Engkau membapai mereka. Hari ini ya Tuhan kami belajar, biarkan Tuhan Engkau boleh pakai setiap kami juga boleh melakukan hal yang sama Tuhan. Kami boleh jadi berkat di sekeliling kami. Kami percaya Tuhan ketika kami mau melakukannya, Engkau yang akan menolong kami. Engkau yang akan memperlengkapi setiap kami Tuhan. Kami ingin jadi berkat Tuhan untuk bisa mengajar orang-orang di sekeliling kami, melatih mereka, dan membawa mereka kepada Tuhan. Pakai setiap kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur buat sore hari ini. Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang baik bagi setiap kami. Kami sudah selesai ya Tuhan, biarkan penyertaan Tuhan terus selalu menyertai setiap kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy weekend semuanya guys. Keep strong. Jesus bless you.